Bukan cuma Rahel, kok banyak kok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi justru seperti yang gua bilang tadi, sekarang Mbak Rahel melakukan pelanggaran semacam itu atau suatu kesalahan, yang mana tahu malah ujung-ujungnya dia jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Halo, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Hari-hari ini media sosial kita dinamaikan dengan pemberitaan seorang selebgram, dan dia juga seorang YouTuber juga. Subscribernya 1 juta lebih ya. Dia cukup terkenal. Siapakah dia? Rahel Fanya. Lalu kenapa saya bahas tentang dia? Ya, saya ingin mengajak segenap generasi muda untuk melihat suatu peristiwa itu dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari yang lain, atau mungkin ada beberapa yang sama, tidak masalah. Begini ya, sebagai generasi muda, kalau kita melihat sesuatu atau melihat keadaan atau melihat peristiwa hari ini harus seperti apa sih gitu kan? Yuk coba kita mulai berbicara tentang itu sekarang di sini. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan di akhir-akhir ini, di zaman-zaman ini, di keadaan yang sangat begitu mudahnya kita mengakses sebuah informasi, apapun informasi itu. Yang pertama, terus update terhadap suatu peristiwa, terhadap apapun itu peristiwanya. Intinya pemberitaan-pemberitaan luar dan dalam dan luar negeri, seperti itu maksud saya. Karena dengan kita update terhadap pemberitaan ya, apapun bentuk pemberitaan itu akan membuat kita tahu, dan tahu itu ya bisa dibilang juga adalah ilmu. Nah, dengan kita mengetahui banyak hal di dalam hidup ini, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu. Dan kadang-kadang dalam hidup kita juga tidak perlu mengalami sesuatu yang begitu berat di dalam hidup kita, tetapi kita mengerti gitu kan bahwa sesuatu itu tuh sangat sangat beresiko buruk, atau misalnya sangat berakibat fatal dan sebagainya, tanpa kita harus mengalami. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kita update terus pemberitaan-pemberitaan dan lain sebagainya. Apapun pemberitaan itu bisa menjadikan pembelajaran, tergantung siapa yang menerimanya, kan seperti itu. Nah, di sini juga tentang Rahel Fanya gitu kan. Itu tadi langkah pertama ya, tentang dia kita update terus saja gitu. Nggak masalah kita terus melakukan hal semacam itu, atau misalnya update terhadap pemberitaan terus menerus gitu kan. Kemudian dari peristiwa atau dari apa-apa yang kita temukan di sosial media atau apapun itu di dalam pemberitaan itu, kita harus pintar mengambil pelajaran. Jadi jangan sibuk nyinyir, kita harus lebih sibuk untuk mengambil pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada siapapun itu, dimanapun itu, dan apapun itu. Karena dengan begitu, ya tentu saja pengetahuan kita akan semakin bertambah, akan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa lagi gitu kan. Karena apapun yang terjadi di hadapan kita di sosial media atau pemberitaan yang kita terima dalam hidup kita, kalau kita jadikan semua itu adalah sebagai bentuk pelajaran, pendidikan, dan pengetahuan, itu akan sedikit banyaknya akan merubah cara pandang kita, akan merubah pikiran kita, dan lain sebagainya semacam itu. Jadi langkah kedua adalah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dialami orang lain, terutama yang dialami diri sendiri ya, seperti itu juga gitu ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita harus husnuzon. Tapi husnuzonnya gimana? Misalnya dengan melihat peristiwa semacam itu gitu. Misalnya kayak melihat peristiwanya Mbak Rahel ini misalnya, husnuzonnya ya mana tahu dia nanti setelah melakukan pelanggaran ini dia malah menjadi duta seperti itu. Kok kenapa begitu ya? Kan sering terjadi seperti itu di kita gitu kan. Penghina Pancasila menjadi duta Pancasila gitu. Kemudian ya siapa tahu dia juga pelanggar karantina itu, dia malah jadi duta karantina, kan kita nggak tahu. Jadi husnuzon aja gitu kan. Tapi kalau memang hal itu terjadi, nanti akan sangat berakibat buruk gitu bagi pandangan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia gitu kan, yang saat ini juga sebenarnya tidak terlalu baik kan gitu. Kemudian yang keempat, perspektifkan gitu. Maksud saya, ketika kita melihat peristiwa, apapun peristiwa itu atau apapun pemberitaan itu, kita definisikan, atau misalnya kita silakan pikir terus kemudian menyimpulkan, atau misalnya
apa ya, mengambil pelajaran-pelajarannya atau menilai dengan berbagai perspektif, itu akan membuat kita juga menjadi lebih cerdas lagi ya gitu, sebagai generasi baru, sebagai anak bangsa. Jadi misalnya melihat peristiwa Mbak Rahel gitu kan, silakan kita simpulkan sedemikian rupa, terus kemudian kita perspektifkan dia sedemikian banyaknya gitu kan, dan kemudian kita menginterpretasikan apa yang terjadi itu sebanyak-banyaknya interpretasi kita, karena itu akan membuat kita menjadi banyak orang yang apa ya, bukan menjadi banyak orang, maksud saya dengan hal semacam itu akhirnya kita bisa mengungkapkan dari berbagai sudut pandang tentang peristiwa itu, dan nanti orang yang mendengarkannya juga akan memilih nanti lo lebih setuju kepada yang mana gitu kan. Di sini juga menjunjung tinggi kebebasan berpikir juga kan, seperti itu, dan kebebasan berpendapat atau kebebasan memilih juga nanti kepada masyarakat, seperti itu. Yang terpenting kan tetap rukun itu aja gitu kan. Kemudian yang kelima adalah temukan alasan menurut sejarah dan budaya gitu kan. Misalnya menurut sejarah, menemukan alasan menurut sejarah, budaya dan sebagainya, kenapa kok hal semacam ini bisa terjadi gitu. Nah, ini agak cukup menarik gitu kan. Misalnya kita melihat peristiwanya Mbak Rahel gitu kan, coba kita temukan alasannya. Alasannya kenapa? Ya alasannya dia karena kan dia melakukan itu semua tuh dia ingin bahagia, ingin ketemu keluarganya. Setelah pergi jauh, siapa sih orang yang nggak ingin ketemu dengan keluarganya gitu kan, ingin happy dan sebagainya semacam itu kan. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, apa yang dilakukan si Rahel ini, gua rasa dengan melibatkan seseorang ya, gua rasa ya tepat gitu, karena terutama si bapak yang oknum ini ya, bapak yang oknum ini juga kalau dilihat dari sudut pandang kemanusiaan ya tepat juga gitu dia melakukan itu, karena ya setiap orang memang kan berhak untuk bahagia dan berhak untuk ketemu dengan keluarganya kan, seperti itu gitu. Tetapi kalau dilihat dari sudut pandang aturan yang berlaku hari ini, ya tentu saja gitu kan itu salah gitu, karena sekarang misalnya Mbak Rahel memaksakan diri ingin ketemu dengan anaknya, terus kemudian ketemu dengan keluarga besarnya dia, tetapi dia kan habis pulang dari habis pergi ke luar negeri, kemudian dia kembali ke Indonesia, bagaimana kalau dia membawa penyakit COVID-19 POVS ini kan gitu kan, COVID-19 ini kan, seperti itu, yang banyak variannya itu kan, Indomie apa POVS apa sih namanya itu, Pak COVID gitu ya, itulah pokoknya banyak variannya ya. Dan itu harusnya dia berpikir, kalau seandainya dia membawa penyakit POVS ini atau membawa penyakit mie instan ini, kan berbahaya gitu bagi dia sendiri, bagi lingkungannya, bagi keluarganya gitu kan. Dan pemerintah juga mungkin ya cuman itu yang bisa dia lakukan, yaitu mengkarantinakan si orang itu supaya nanti dia keluar benar-benar dalam keadaan baik-baik saja, tidak membawa virus atau virus gitu ya kepada keluarganya, kepada lingkungannya, sehingga dia tidak memberikan penyakit, seperti itu ya. Tujuan pemerintah sebenarnya sih baik gitu kan ya. Cuman ya begitulah kehidupan gitu, tujuan baik juga ya tidak selamanya kan mendapatkan sambutan yang baik gitu dari masyarakat, seperti itu. Nah, kenapa gue tadi bilang bahwa lihat dari sejarah, ya sejarah di negeri kita ini kan kalau soal pelanggaran ya itu kan udah biasa terjadi gitu kan. Bukan cuma Rahel, kok banyak kok yang melakukan pelanggaran itu. Jadi justru seperti yang gue bilang tadi, sekarang Mbak Rahel melakukan pelanggaran semacam itu atau suatu kesalahannya, mana tahu malah ujung-ujungnya dia jadi duta, ya nggak sih? Karena hal semacam itu di negeri kita kan sering terjadi gitu ya, bukan sering terjadi, pernah terjadi gitu kan. Terus kemudian berapa orang sih yang sering melakukan pelanggaran? Banyak banget gitu kan. Banyak banget yang melakukan pelanggaran gitu kan. Mencuri, ngerampok juga pelanggaran kan gitu. Dan banyak rampok-rampokan gitu kan. Yang setelah jadi rampok lagunya kayak selebriti itu, melambaikan tangan atau segala macam. Padahal dia koruptor gitu kan, maling kan, seperti itu ya. Mencuri kan gitu kan, sama aja kan, dibolak-balik ya tetap ke situ juga kan. Ya bahasa apalah gitu korupsi itu. Ya seperti itulah. Nah, kemudian budaya ya kan, kenapa gue juga menyebut budaya ya, pelanggaran juga seolah-olah di negeri kita ini seperti main belakang ya, bukan pelanggaran, main belakang itu seperti menjadi budaya gitu. Banyak kok di kita gitu kan, mungkin teman-teman juga pernah ngelakuin itu gitu, atau mungkin bahkan sering melakukan itu gitu, untuk mencapai suatu kedudukan atau untuk mencapai suatu posisi. Banyak menggunakan hal-hal yang semacam itu gitu, main belakang seperti itu gitu.
Nah mungkin si Barahel juga mikirnya begitu gitu, ah di Indonesia ini kan segala macam kayak gini kan biasa dilakukan oleh mereka, dan ya semua bisa diselesaikan dengan orang-orang yang, atau misalnya dengan uang gitu. Jadi bagi orang yang banyak uang dan mungkin dia merasa banyak uang, ya udahlah dia lakukan itu aja misalkan. Toh dia misalnya karena pelanggaran itu akan dipenjara 1 tahun, akan ada denda gitu kan. Kenapa nggak dengan uang aja diselesaikan sehingga dia bisa berkarya lagi dan dia tidak perlu dipenjara. Mungkin seperti itu juga pikirannya dia gitu kan. Kalau seandainya dia berpikirnya ke sini misalnya, gimana ya kalau gue ngelakuin ini terus kemudian nanti pamor gue jadi jatuh di depan masyarakat dan fans-fans gue gitu kan. Dan bagaimana kalau misalnya gue juga mau minta bantuan ini, terus akhirnya orang yang memberi bantuan pada gue juga nanti akibatnya akan seperti apa. Ya kalau baik ya bagus, kalau buruk kan seperti apa. Ya mungkin dia kalau banyak pertimbangan hal ini tidak akan dia lakukan. Kendati pun di bangsa kita ini budaya sogok menyogok itu udah biasa. Terus kemudian budaya pelanggaran juga, bukan budaya pelanggaran ya, pelanggaran juga sering dilakukan oleh bahkan para penegak hukum sekalipun kan semacam itu gitu kan. Nah mungkin dia tidak akan lakukan itu kalau dia berpikirnya seperti tadi yang gue bilang itu gitu kan. Dia memikirkan bagaimana yang akan terjadi kepada si bapak yang membantu dia itu. Dia juga berpikir bagaimana apa yang akan terjadi pada dirinya, pada karirnya dan sebagainya gitu kan. Atau memang itu semua terlintas tetapi ya tidak terlalu serius dia tanggapi karena mungkin rasa rindu dia terhadap keluarga itu begitu besar gitu kan. Bisa jadi juga si Mbak Rahel ini dia melakukan itu semua tuh karena mungkin dia hidupnya kesehariannya tuh orang yang bebas, mau pergi ya tinggal pergi, terus kemudian juga mau diam ya dia sesukanya dia diam gitu, terus kemudian pergi dan kembali juga ya mungkin dia punya sarana dan prasarananya atau punya ongkosnya lah ya. Nggak kayak kita gitu kan. Mungkin kalau bagi orang kayak gue, mungkin bagi beberapa teman-teman yang lain, diam di rumah selama 1 bulan aja kayaknya biasa aja gitu kan. Selama kita masih bisa jajan, kalau laki-laki selama masih bisa ngopi dan merokok kan mungkin santai aja gitu. Nah kalau kayak orang kayak Mbak Rahel ini, kalau orang seperti Mbak Rahel ini mungkin nggak bisa dia. Makanya dia di karantina 8 hari aja rasanya berat banget gitu kan. Karena mungkin ya itu tadi, hidupnya dia biasa bebas gitu kan. Bebas dalam arti di sini dia mau pergi ya tinggal pergi, mau pulang ya tinggal pulang gitu kan. Terus dia mau kemana aja ya dia punya ongkosnya kan, seperti itu gitu. Mungkin berat gitu kan. Jadi ada kalanya kita juga ya dalam hidup ini kalau misalnya tidak membiasakan hidup atau tidak membiasakan diri kita pada berbagai posisi, ya itulah gitu. Saat-saat seperti itu akan sangat terasa berat seperti itu. Kemudian menyikapinya bagaimana lagi Bang? Misalnya berhenti nyinyir gitu. Jadi berhenti nyinyir, lebih fokus aja kita kepada kepada pemberitaannya. Kemudian kita ngambil pelajarannya seperti yang gue bilang tadi, karena dengan kita melakukan itu semua itu akan lebih baik bagi diri kita, bagi karakter kita, kemudian di masa depan tentu saja akan baik bagi karakter bangsa ini gitu kan. Jadi sebagai generasi baru kita udahlah jangan kebanyakan nyinyir kalau ngelihat berita seperti yang terjadi sama Mbak Rahel ini gitu kan. Gak usah kita pakai nuntut loh, kok Mbak Rahel nggak diapa-apain, nggak diapa segala macam gitu. Ya udah biarin aja, bersyukur lah gitu kan. Teman atau saudara kita itu kan gimana pun juga dia saudara sebangsa, nggak diapa-apain gitu kan. Tetapi apakah misalnya dengan itu akan memicu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang lain? Dari dulu banyak pelanggar yang kemudian dihukum tapi tidak pernah membuat para pelanggar itu juga berhenti gitu kan. Kemudian ada pelanggar yang dibiarin, tetap bagi orang yang baik dan yang berpikir baik, yang kemudian berpikir positif, bagi orang yang sudah punya prinsip di dalam hidupnya, dia tetap tidak akan melakukan pelanggaran. Kendati pelanggaran yang terjadi itu kepada beberapa orang di negeri ini kemudian tidak mendapatkan hukuman gitu kan, tetap dia tidak akan melakukan itu gitu. Karena pada dasarnya orang yang baik ya memang dia tidak takut pada hukuman duniawinya, lebih takut kepada hukuman ilahi gitu kan, hukuman Tuhan atau karma yang memang akan selalu diterima setiap orang dari setiap perbuatannya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimanapun itu gitu kan, kemudian ada yang dapat hukuman dan tidak ada yang mendapatkan hukuman, itu tuh hanya berpengaruh sekian persen lah ya bagi manusia lainnya gitu kan. Karena ya itu tadi gue bilang, orang yang sudah punya prinsip yang kuat, kemudian orang yang sudah memiliki kualitas rohani yang baik, kualitas pengetahuan yang baik, dia tetap tidak akan melakukan pelanggaran itu gitu kan. Walaupun misalnya tapi kan si pelaku nggak dihukum, iya tapi sebagian ada yang dihukum gitu. Jadi artinya kita bisa simpulkan, oh berarti hanya ada beberapa orang yang beruntung aja di dunia ini yang
melakukan kesalahan dihukum dan yang melakukan kesalahan tidak dihukum gitu. Intinya seperti itu. Jangan karena kita melihat peristiwa yang terjadi pada seseorang kemudian gak mendapatkan hukuman, terus kita juga melakukan itu. Kita kan terlalu goblok juga kalau sampai begitu gitu kan. Nah, jadi dengan kita tidak nyinyir ini, kita juga bisa arahkan pikiran kita, maksud gue, arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bisa lebih mendidik diri kita gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu sibuk nyinyir, terus kapan kita akan nyinyirin diri kita? Kita terlalu sibuk juga menyoroti persoalan-persoalan orang lain dengan tujuan kita juga ingin menjadikan persoalan itu sebagai wadah luapan emosi. Akhirnya ya kita juga lupa kapan kita mau menempatkan emosi itu kepada hal yang seharusnya gitu, atau kepada posisi yang tepat gitu kan. Kemudian dengan berhenti nyinyir juga artinya kita juga mulai dewasa gitu kan. Ya itu dampaknya kalau kita sudah mulai dewasa, itu akan menjadi karakter bagi diri kita, dan di masa depan akan menjadi karakter bagi bangsa ini gitu kan. Terus apalagi yang mesti kita ambil dari pelajaran ini? Saya rasa sih cukup segitu dulu ya gitu. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, mungkin nanti gue tambahkan di kolom deskripsi, atau misalnya silahkan kalian berkomentar hal apa lagi sih yang mesti kita ambil gitu kan. Tapi pesannya dari gue yaitu gitu, berhenti nyinyir, kemudian kita nggak usah terlalu wah gitu ngelihat berita semacam, biasa aja. Pelanggaran di negeri kita itu kan biasa terjadi gitu ya, di setiap negara juga pelanggaran-pelanggaran itu bisa terjadi, cuman ya di kita lah, kita sibuk aja sorotin dulu persoalan di bangsa kita yang banyak banget pelanggar yang tidak dihukum, dan banyak juga pelanggar yang dihukum, terus kemudian banyak pelaku pelanggaran, banyak pelaku penyuapan, penyogokan, terus kemudian main belakang, ada namanya istilah pelicin itu kan, sampai kita mengenal nama itu ya karena hal itu sering terjadi entah sejak kapan gitu ya. Silakan kalian cari itu sejak kapan budaya itu terjadi di bangsa kita, kan seperti itu gitu. Kemudian juga ya itu tadi gitu, jangan kita sibuk kepada orangnya, sibuk kepada persoalannya, tapi kita lebih fokus kepada pemberitaannya itu, tujuannya untuk supaya kita dapat berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini gitu, berhati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, dan berhati-hati tentu saja ya di dalam tindakan dari keputusan itu, seperti itu gitu kan. Kalau salah ya walaupun berhati-hati tetaplah salah gitu. Makanya dari itu gue bilang tadi, berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan akan menjadi suatu tindakan, dan tindakan akan menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan akan menjadi suatu karakter, dan karakter itu biasanya akan menuntun kita pada suatu takdir pada diri kita, seperti itu ya. Kalau menurut pepatah siapa itulah mengatakan seperti itu gitu kan. Jadi oke, mohon maaf jika banyak kekurangan, ya memang biasa kan seperti itu. Itu aja sih yang bisa gue paparkan gitu kan. Masih banyak hal yang perlu kita lihat, bukan hanya Mbak Rahel gitu, yang perlu kita pelajari bukan hanya Mbak Rahel gitu kan. Yang paling banyak yang harus kita pelajari adalah diri kita, pelajari diri gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah senang melihat saya bacot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.